Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Sendirian aja, Mbak. Iya, Bu. Saya ambilin minum dulu ya, Mbak. Baik, Bu. Silakan minum, Mbak. Barangkali Mbaknya haus. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Eka Ayu. Kenalkan, nama saya Koli. Mbak bisa panggil saya dengan sebutan Mbak atau Ibu, biar kelihatan lebih akrab. Baik, saya panggil Ibu saja ya. Oke, sepertinya Mbak ini membutuhkan bantuan saya ya, sehingga Mbak datang ke sini. Iya, Bu, saya mendapatkan rekomendasi dari teman saya untuk mendatangi Ibu. Saya juga mau cerita pengalaman saya. Siapa tahu Ibu bisa bantu saya. Berarti Mbak ini sudah paham ya datang ke saya ini untuk apa? Iya, Bu. Jadi sebelum kita memasuki proses konseling, saya akan menjelaskan sifat dan proses konseling itu seperti apa, Mbak. Nah, di dalam proses konseling itu ada yang namanya hubungan profesional. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Kordiazar Syafira. Saya lulusan S1 Unindra, S2-nya UNJ, dan saya merupakan salah satu dosen juga di salah satu universitas di Jakarta. Dan saya juga memegang surat izin resmi dan sertifikat resmi dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau yang biasa disebut AKIN, dengan memegang konselor klinik konselor kesehatan mental. Nah, jadi pada awalnya nanti saya akan mendengarkan cerita Mbak terlebih dahulu. Setelah itu baru saya bisa mengevaluasi masalah-masalah Mbak ya gitu. Terus Mbak itu nggak perlu khawatir, dalam proses konseling ini itu sudah pasti terjaga kerahasiaannya ya gitu. Jadi Mbak nggak perlu takut rahasia Mbak ini akan bocor kemana-mana gitu. Terus waktu yang dibutuhkan untuk proses konseling ini tuh sekitar 30-45 menit. Maaf, Bu, sebelumnya boleh saya bertanya? Untuk waktunya apa boleh ya lebih dari 1 jam atau lebih dari waktu yang telah ditentukan? Lebih baiknya itu sesuai waktu yang telah ditentukan, Mbak, karena kalau misalnya sekaligus Mbak ceritakan semuanya, takutnya Mbaknya nggak fokus dan bosan juga Mbaknya nantinya gitu. Iya juga ya, Bu. Ya, jadi Mbak sudah paham ya, Mbak? Oh iya, Bu, bisa boleh tolong dijelaskan administrasinya? Untuk administrasinya nanti Mbak bisa langsung tanyakan ke pihak administrasinya, pembiayaannya itu seperti apa dan berapanya. Wah, baik, Bu. Ya, sudah paham ya, Mbak? Sudah. Jadi nanti saya akan mendengarkan cerita Mbak ini terlebih dahulu, lalu setelah itu kita atur jadwal lagi untuk melakukan pertemuan konseling berikutnya. Baik, Bu. Jadi kelihatannya nih Mbak ini gelisah banget nih, ada masalah apa, Mbak? Begini, Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika saya presentasi di depan kelas.
Jika saya maju, saya tuh nggak percaya diri banget. Percaya diri saya tuh agak tiba-tiba menurun. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya sibuk dan gemetar walaupun hanya di tempat duduk saja. Jadi saya tuh kurang percaya diri gitu. Mbak Eka bisa ngejelasin nggak perasaan di dalam yang Mbak Eka rasain itu seperti apa? Saya gemetar dan gugup ketika tampil di depan kelas. Juga merasa tidak percaya diri jika menjawab pertanyaan dari dosen ataupun teman-teman. Di situ juga tiba-tiba mulut saya jadi kaku gitu kalau mau menjawab pertanyaan tidak bentar-bentar. Selanjutnya apa nih yang Mbak lakuin ketika Mbak itu sedang merasa tidak percaya diri dalam proses itu? Saya hanya diam, saya malu gitu ketika diketawain, takutnya diketawain oleh teman-teman saya. Apakah dengan cara seperti itu dapat menghilangkan rasa tidak percaya diri Mbak? Tidak Bu, tapi saya tetap terus berpikir. Mungkin Mbak berpikir bahwa segala sesuatu itu harus sempurna ya Mbak. Iya Bu, tapi saya juga pikir gitu, maksudnya semua yang dilakukan dengan sempurna maksudnya nggak mungkin gitu. Jadi itu juga yang membuat saya jadi seperti itu. Jadi masalah Mbak ini tuh gimana caranya Mbak itu bisa mengatasi rasa tidak percaya diri Mbak, terus gimana caranya Mbak itu bisa menjawab pertanyaan dosen dengan baik dan melakukan presentasi di depan kelas itu dengan baik. Iya Bu, dan saya juga bingung harus bagaimana. Setiap saya berpikir dan berusaha, bagaimana nih saya harus percaya diri dengan baik gitu ketika tampil di depan kelas. Ya bagus sekali, berarti di sini Mbak sudah memahami masalah Mbak itu seperti apa, dan yaitu bagaimana nih Mbak bisa presentasi di kelas itu dengan baik, bisa menjawab pertanyaan dosen dengan baik. Ya Bu, saya sangat semangat ingin sekali bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri saya, bisa tampil di depan kelas, terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman dan dosen-dosen sekalian. Tapi rasanya sulit. Bagus sekali keinginan Mbak gitu. Saya senang banget mendengarnya gitu. Lalu Tapi saya bingung bagaimana caranya agar tingkat kepercayaan diri saya tuh meningkat. apa yang membuat Mbak bingung? Saya takut jika nanti saya menjawab pertanyaan dari dosen, saya salah dalam menjawab. Apakah Mbak sudah melakukan yang terbaik? Saya belum. Jika Mbak merasa belum melakukan yang terbaik gitu, Mbak itu bisa berpikiran positif terlebih dahulu gitu, karena pikiran positif itu tuh akan membawa kita terhadap tingkat kepercayaan diri yang tinggi Mbak gitu. Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Sepertinya saya akan berusaha melakukan yang terbaik, berpikir positif untuk melakukan hal-hal yang kedepannya. Baiklah. Jadi apa nih rencana Mbak sebagai pegangan Mbak, terus sebagai cara yang bakal Mbak lakukan nanti itu seperti apa untuk menangani rasa kurang percaya diri Mbak? Mungkin yang pertama itu saya
belajar dengan berlatih dan belajar mungkin saya akan bisa nih meningkatkan rasa percaya diri saya. Terus juga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau tugas saya dengan saya belajar. Yang kedua, saya mungkin akan berpakaian rapi. Dengan berpakaian rapi mungkin teman-teman saya atau orang tua saya juga nyaman gitu melihatnya, orang ini rapi gitu. Saya mungkin juga akan bertambah tingkat kepercayaan diri saya. Dan yang ketiga mungkin saya akan berdoa untuk untuk presentasi atau ya untuk melakukan hal kegiatan-kegiatan. Jadi sebelum saya maju saya berdoa agar kelancaran kegiatan tersebut gitu, untuk kepercayaan diri saya juga. Oke, bagus. Saya apresiasi rencana Mbak gitu. Berarti kan di sini Mbak sudah tahu nih apa yang harus Mbak lakukan gitu kan. Berarti harus diiringi dengan sering latihan juga, karena kan kalau kita sering latihan itu akan membangun rasa percaya diri kita juga secara otomatis kan gitu. Jadi selain apa namanya diiringi dengan sering latihan, Mbak juga harus belajar materi yang akan dipresentasikan gitu. Terus Mbak juga harus berpakaian rapi juga, tadi Mbak bilang, dan Mbak harus melakukan doa terlebih dahulu sebelum Mbak melakukan presentasi tersebut kan gitu. Nah berarti setelah kita melakukan konseling ini, gimana perasaan Mbak? Perasaan saya sangat lega dan tenang gitu saat setelah konseling dengan Ibu Kori gitu. Jadi kecemasan dan ketakutan saya pun menurun gitu setelah saya mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dari yang sebelum-sebelumnya kita omongin, yang tadi yang cara-cara meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke. Jadi setelah melakukan konseling ini kan gitu, berarti kesimpulannya itu yang pertama, Mbak ini akan berlatih dan belajar dulu materi yang akan dipresentasikan. Lalu yang kedua, Mbak akan merubah cara berpakaian Mbak mungkin dengan cara lebih rapi juga gitu. Terus yang terakhir Mbak akan melakukan doa terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi di depan kelas itu seperti apa. Jadi apakah Mbak yakin bisa melakukan itu? Saya yakin dengan semua cara-cara yang tadi yang telah kita omongin Bu. Jadi saya harus yakin saya masih bisa. Lalu kita atur lagi nih Mbak untuk bertemu lagi ya gitu, untuk mengevaluasi rencana-rencana yang tadi sudah Mbak sampaikan gitu. Apakah minggu depan kita bisa melakukan proses konseling lagi? Oh sangat bisa Bu, tentunya mau di jam berapapun itu atau hari apapun itu pasti saya bisa. Oke baik, kita akan bertemu lagi pada minggu depan ya gitu. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Enggak? Saya rasa tidak, semuanya yang kita tadi omongin saya kira cukup. Saya cukupkan ya konseling hari ini. Terima kasih atas kesediaan Mbak dan terima kasih sudah percaya kepada saya untuk membagikan pengalaman Mbak, cerita-cerita Mbak gitu. Semoga Mbak itu bisa mengambil pelajaran gitu dari masalah ini dan Mbak bisa mengatasi masalah itu dengan baik ya.
Baik, saya tutup konseling hari ini. Terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih juga ya Bu atas solusi-solusi yang tadi sama ya langkah-langkah yang buat saya percaya diri. Terima kasih ya Bu. Baik, kita bertemu lagi di minggu depan, Mbak. Baik, assalamualaikum.